Kemarin ataukah hari Senin yang lalu kita sudah membahas bahwa setiap orang yang akan punya anak, istrinya hamil, baik ayah, baik suami ataupun istri yang hamil, sama-sama berharap agar janin yang dikandungkannya menjadi anak yang soleh atau solehah, anak yang baik, bermanfaat bagi masyarakat, negara, bangsa, dan agamanya. Itu semua menjadi harapan setiap orang tua. Tetapi berdasarkan ayat 190 terakhir pembahasan kita, tidak sedikit orang, tidak sedikit manusia setelah melahirkan dan punya keturunan, maka kemudian justru mensekutukan Allah dengan anak-anak keturunannya. Mereka lebih mencintai anaknya, keturunannya, cucunya daripada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan terakhir kita bahas sedikit tentang Nabi Ibrahim, yang minggu depan insya Allah kita akan sama-sama memperingati peristiwa penting dari beliau, yaitu Idul Qurban. Yaitu Allah SWT merintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya yang lahir ketika usianya sudah sangat renta atau senja, yaitu Ismail alaihissalam. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa yang disebut dengan Nabi Allah, yang disebut dengan utusan Allah, Allah memilih mereka itu bukan sembarang memilih, tapi memang orang-orang itu adalah telah membuktikan mereka adalah orang-orang yang telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja lebih daripada cintanya kepada apapun dan siapapun, termasuk cintanya kepada anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diperintahkan membawa istrinya ke padang pasir, ke tengah gurun, di lembah yang kiri kanannya adalah gunung batu cadas hitam, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada juga perkampungan di sekitarnya. Datang ke sana, lalu setelah sampai di sana, dengan istrinya yang baru melahirkan, anaknya yang baru lahir, disuruh pula tinggalkan di tempat itu. Dan baik Nabi Ibrahim ataupun istrinya Hajar siap, sama-sama siap menerima perintah ini. Artinya apa? Hajar telah mempertunjukkan kepada kita bahwa Hajar lebih mencintai Tuhannya ketimbang suaminya. Walaupun Hajar tentu harusnya sangat-sangat menginginkan suaminya. Apalagi Hajar adalah dari kalangan budak. Diperkirakan dia adalah budak daripada Mesir, Raja Mesir. Lalu kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim, manusia yang sangat mulia, tetapi semulia-mulia suaminya, baginya tetap lebih mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika akan ditinggalkan di lembah itu, Hajar bersedia. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, ketika diperintahkan untuk meninggalkan istrinya di tempat itu bersama dengan bayi kecilnya, pun juga bersedia meninggalkannya. Setelah kemudian anak ini besar, beranjak remaja menjelang dewasa, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi ke tempat itu, tiba-tiba kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Tentu ini berat bagi ketiganya. Berat bagi Nabi Ibrahim, berat bagi Hajar, berat bagi Ismail alaihimussalam. Tetapi seberat-beratnya itu jauh lebih mereka cintai Allah SWT, sehingga cintanya kepada Allah menyebabkan yang berat itu menjadi ringan baginya. Yang menyebabkan yang berat itu menjadi tak terasa baginya. Karena cinta kepada Allah SWT menyebabkan hanya seseorang itu terpukau kepada keindahan Allah dan tidak kepada makhluk, termasuk kepada pasangan dan anak keturunannya. Lalu Nabi Ibrahim, kemudian lalu Siti Hajar menyerahkan putranya, lalu juga Ismail menyerahkan dirinya, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya, istri dan anaknya kepada Tuhannya yang paling mereka cintai bersama. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwa betapa banyak orang yang setelah punya anak, punya keturunan, justru mensekutukan Allah dengan anak keturunannya. Jadi di ayat 190, falamma atahuma shaliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahu. Tatkala
Allah memberikan kepada keduanya anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka'a. Lalu kemudian Allah menjadikan baginya syuraka, yaitu sekutu, fima atahuma, dengan apa yang Allah berikan kepada keduanya, yaitu anak. Jadi artinya apa? Keduanya itu tiba-tiba mempersekutukan Allah dengan atahuma, dengan apa yang Allah berikan kepada keduanya, yaitu anak yang soleh. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Padahal Allah SWT jauh lebih tinggi daripada apapun yang kita persekutukan, termasuk sesama manusia, termasuk manusia yang paling kita cintai, itu anak keturunan kita. Sekarang ayat baru. Allah kemudian bertanya kepada mereka yang meninggalkan cintanya kepada Allah, lalu kemudian menyerahkan cintanya kepada makhluk. Allah bertanya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan Allah ma dengan apa-apa, la yang tidak, yakhluqu menciptakan syai'a sesuatu. Jadi bagaimana kita bisa mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Manusia sebetulnya kata cipta itu hanya majasi namanya. Kalau kita misalnya manusia menciptakan televisi, menciptakan pesawat, itu majasi sebetulnya. Yang terjadi pada manusia adalah merubah-rubah saja. Merubah besi menjadi pesawat. Merubah besi jadi kapal laut. Jadi itu merubah-rubah saja. Kita tidak bisa menciptakan besi. Kita juga tidak bisa menciptakan bahan bakar minyak. Kita tidak bisa menciptakan hukum udara yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang. Kita tidak bisa menciptakan hukum air laut yang menyebabkan kapal bisa berlayar di atasnya. Semuanya itu adalah kita terima secara given. Kita terima memang seperti itu adanya dari Allah SWT. Maka Allah mengatakan, apakah pantas manusia itu memperserikatkan Allah dengan apapun yang tidak menciptakan syai'a sesuatu. Wahum, bahkan merekalah yukhlaqun, yang diciptakan. Jadi mereka itu justru yang kita sekutukan, itu yang diciptakan. Kita misalnya persekutukan anak, Allah dengan anak kita. Anak adalah ciptaan Allah. Kita persekutukan Allah dengan harta benda kita. Benda-benda kita adalah ciptaan Allah. Kita persekutukan Allah dengan matahari. Matahari adalah ciptaan Allah. Kita persekutukan Allah dengan bulan. Rembulan adalah ciptaan Allah. Kita persekutukan Allah dengan jin. Jin adalah ciptaan Allah. Bahkan kita persekutukan Allah dengan malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah. Wahum yukhlaqun. Yang kita persekutukan itu adalah juga yukhlaq, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat hanya ada dua istilah bagi Allah. Hanya ada istilah juga yang harus kita pantas terima, yaitu khaliqun wa makhluqun. Khaliq, pencipta, dan diciptakan. Dan yang namanya khaliq bersifat tunggal. Karena apabila dia dua, tentu kita mempertanyakan yang satunya siapa yang ciptakan. Jadi khaliq itu cuma satu. Maka karena khaliq cuma satu, maka semua makhluk, apapun bentuknya, entah itu mineral-mineral, entah itu adalah tumbuh-tumbuhan, entah itu hewan-hewan, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat, entah itu roh-roh, dan sebagainya, adalah khaliq, makhluk. Diciptakan oleh Allah SWT. Namanya makhluk, diciptakan. Jadi cuma dua saja, khaliq wa makhluk. Jadi kata-kata yakhluq menciptakan, tidak bisa menciptakan. Kenapa? Yukhlaqun, mereka diciptakan. Jadi ini adalah makhluk, sedangkan yang menciptakan adalah khaliq. Jadi cuma dua saja istilah yang harus kita gunakan dalam kehidupan ini. Wala yastati'una lahum nasra. Apapun yang kita sekutukan dengan Allah, hakikatnya yastati'una, tidak akan sanggup. La yastati'una nasran lahum. Jadi saya baca dari belakang, nasran lahum, memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi apapun yang kita persekutukan tidak akan sanggup. Yastati'una itu sanggup, dapat. La yastati'una, mereka tidak akan sanggup.
lahum terhadap penyembahnya, terhadap manusia, nasra memberikan pertolongan. Wala anfusahum bahkan memberikan pertolongan terhadap diri mereka pun yansurun tidak bisa memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun dan tidak juga terhadap diri mereka bisa memberikan pertolongan. Jadi menolong dirinya saja tidak sanggup. Andai kata kita manusia bisa menolong diri kita, tentu kita tidak tambah tua. Andai kata kita manusia bisa menolong diri kita, kita tentu tidak sakit. Andai kata kita manusia bisa menolong diri kita, tentu kita tidak mati. Tetapi sakit, tua, dan sebagainya, dan matinya kita menunjukkan bahwa kita tidak mampu menolong diri kita. Oleh sebab itulah, manusia sebesar apapun tidak pantas dijadikan sekutu bagi kholiknya, bagi penciptanya. Wa in tada'uhum, wa in dan jika tada'uhum, kamu menyeru, kamu memanggil mereka, kamu berdoa kepada mereka. Wa in tada'uhum, jika kalian menyeru mereka, ilal huda, kepada al-huda, petunjuk. Wa in tada'uhum ilal huda, jika kalian memanggil mereka, menyeru mereka ila kepada al-huda, petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak mungkin mengikuti kalian. Maksudnya, kalau kamu panggil mereka, seru mereka ilal huda, agar memberikan petunjuk, la yattabi'uhum, tidak mungkin memberikan petunjuk, tidak mungkin mengikuti kamu untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak punya otoritas, tidak punya wewenang untuk memberikan petunjuk. Al-Huda. Al-Huda ini adalah acuannya Allah. Sehingga yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah atau manusia, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un alaikum, sama saja bagi kalian. Ada autumuhum, apakah kalian menyeru memanggil berhala-berhala itu? Menyeru orang-orang itu? Am antum samitun, ataupun kalian diam, sama saja. Artinya memanggil atau tidak memanggil atau diam, sama saja. Tidak akan bisa memberikan pertolongan. Andai kata manusia bisa menolong orang lain, tentu tidak ada anak yang meninggal mendahului orang tuanya. Andai kata manusia bisa menolong orang lain, tentu tidak ada orang tua yang meninggal ketika anaknya masih kuat dan sehat. Tetapi buktinya jemaah sekalian, secinta-cintanya kita kepada anak kita, ada di antara manusia, anaknya mendahului dirinya. Secinta-cintanya kita kepada orang tua kita, banyak di antara kita yang orang tuanya meninggal dunia, ketika kita masih sangat-sangat membutuhkan ayoman dan cinta daripada mereka. Maka Al-Quran mengatakan, sawa'un alaikum, sama saja bagi kalian. Ada autumuhum, apakah kalian menyeru mereka, am atau antum kalian suamitum, diam, sama saja, tidak akan berpengaruh. Innalladzina tada'una min dunillah. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang tada'una, kalian seru, kalian mintai, min dunillah, selain daripada Allah, min dunillah, ibadun, mereka juga adalah ibad, hamba juga. Jadi ingat, siapapun, termasuk anak kita, suami kita, istri kita, statusnya juga adalah budaknya Allah. Ini bahasa kasarnya budak. Ibad itu kan hamba. Ya, kalau bahasanya budaknya Allah. Kita ini adalah budaknya Allah, hamba sahayanya Allah. Kita ini adalah hambanya Allah. Ciptaan yang wajib patuh kepadanya, namanya budak, namanya hamba. Jadi siapapun yang kita sembah selain daripada Allah, maka orang itu adalah ibadun amsalukum. Mereka itu adalah ibad, hamba-hamba, amsalukum, yang setara dengan kalian. Penggunaan kata ibadun amsalukum ini sederhana, tapi kalau kita memaknainya dengan mendalam, ini luar biasa. Karena kata ibadun amsalukum, ini bahasa kerennya adalah egaliter, egalitarianisme, egalitarianism. Artinya apa? Dalam Islam tidak ada perbedaan antara A, B, C, D. Tidak ada perbedaan berdasarkan warna kulit, tidak ada perbedaan berdasarkan postur,
tidak ada perbedaan antara tinggal di negara maju atau di negara miskin, tidak ada bedanya antara tinggal di kota ataupun di daerah, di kampung, tidak ada bedanya antara maju teknologinya atau masih tertinggal teknologinya. Siapapun dia, ibadun amsalukum. Mereka itu adalah hamba seperti kalian. Ini juga harusnya mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh merusak relasi-relasi dan hubungan di antara kita sesama manusia. Kita tidak boleh menumpahkan darah, kita tidak boleh memecah belah. Kenapa? Karena mereka semuanya sama dengan kita. Ibadun amsalukum. Mereka semuanya adalah hamba seperti kita. Kalau ini kita pegang baik-baik, maka hilanglah yang disebut dengan strata-strata berdasarkan selain daripada takwa, perasaan kita. Kita harus berpendidikan tinggi, tapi harus hilang dalam diri kita perasaan bahwa saya kan lebih tinggi sekolahnya daripada si A. Karena kalau itu muncul pada diri kita, itu kita sama dengan iblis yang mengatakan ana khairum minhu, saya akan lebih baik daripada dia. Jadi oleh sebab itulah siapapun orangnya di negara manapun tinggalnya, ibadun amsalukum. Mereka adalah hamba persis seperti kalian. Tidak ada bedanya. Amsal itu seperti kalian. Pada faltajibu lakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu tetap mempercayai mereka, cobalah berdoa kepada mereka. Mintalah kepada mereka. Serulah mereka. Falyastajibu, biarkanlah mereka memperkenalkan doa kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Artinya kalau kalian benar, in kuntum shadiqin, coba saksikan. Bisa tidak mereka menolong? Hari ini bisa menolong kita, tapi esok lusa bisa mencelakakan kita. Hari ini mungkin mencintai kita, tapi esok lusa sangat-sangat membenci kita. Hari ini sangat mungkin orang itu kita anggap sebagai sesuatu yang terbaik, tapi esok lusa menjadi yang terburuk di mata kita. Maka Al-Quran mengatakan fada'uhum, kalau kalian tetap menyandarkan diri kepada selain Allah, maka fada'uhum, panggillah mereka, falyastajibu, biarkanlah mereka memperkenankan, mengijabah. Yastajibu itu adalah mengijabah lakum, doa kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Alahum arjulun yamshuna biha, apakah mereka punya kaki? Alahum arjulun, apakah mereka punya arjul, kaki? Apakah mereka punya kaki? Maksudnya di sini jemaah sekalian, manusia punya kaki, tetapi coba kita lihat, apakah benar kaki itu yang memiliki peran utama berjalan? Yamshuna biha, ingat, yamshuna biha. Apakah mereka mempunyai kaki yang karenanya mereka berjalan? Nah, mungkin kalau kita dengarkan sepintas ayat ini, kok ayat ini mengatakan seperti ini, padahal faktanya setiap manusia punya kaki. Nah, coba kita lihat, uji. Kalau memang kaki itu yang menyebabkan kita berjalan, maka setiap orang yang punya kaki pasti bisa berjalan. Coba Bapak sekalian kita renungkan bersama. Kalau kaki menjadi penyebab utama kita berjalan, maka logikanya setiap orang yang punya kaki pasti berjalan. Tapi apa benar setiap orang punya kaki berjalan? Betapa banyak orang punya kaki tidak bisa berjalan. Misalnya karena lumpuh, ya. Misalnya karena penyakit, karena asam urat misalnya, dan banyak lagi yang lain. Betapa banyak orang masih punya kaki, tapi tidak bisa berjalan. Berarti kalau begitu penyebab utama kita berjalan bukan kaki. Kaki itu adalah sebab lahirnya saja. Ada sebab lebih tinggi daripada itu. Nah, Allah mempertanyakan ini sebetulnya. Apa benar kaki yang menyebabkan kalian bisa berjalan? Seandainya kaki yang menyebabkan kalian berjalan, tentu setiap orang yang punya kaki bisa berjalan. Kenyataannya betapa banyak orang punya kaki tidak bisa berjalan. Berarti harus kita simpulkan, bukanlah kaki yang menjadi penyebab tertinggi kita bisa berjalan. Lalu siapa yang menyebabkan kita berjalan? Ya, kita bisa jawab sendiri. Ia menyebabkan kita memiliki kaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alahum arjulun yamshuna biha. Apakah mereka punya kaki yang menyebabkan mereka bisa berjalan? Allah yang memberikan kepada kita pesan bahwa yang namanya kaki itu adalah amanah Allah bagi kita.
Karena kaki ini adalah amal Allah bagi kita, marilah kita gunakan terutama untuk beribadah kepadanya. Alangkah jemaah sekalian berbahagia, naifnya kita jika kaki itu kita gunakan pergi berjalan kemana-mana, tetapi kita tidak gunakan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan kaki kita bepergian ke seluruh penjuru dunia, tapi kaki tidak bisa kita gunakan untuk berdiri menghadap kepada pencipta kaki, yang menyebabkan kaki itu memiliki fungsi dan kekuatan untuk berjalan. Alahum arjul yamshuna biha am lahum aidin, atau apakah mereka punya tangan, aidin, tangan, ya batishuna biha, yang dengan tangan itu mereka bisa memegang. Kembali juga sama dengan kaki tadi. Seandainya tangan ini yang menjadi penyebab kita bisa memegang, berarti setiap orang yang punya tangan bisa berpegangan. Tetapi faktanya, betapa banyak orang yang masih punya tangan yang kuat, tetapi jatuh di jalan, tidak sempat berpegang. Jatuh di kamar mandi, tidak sempat berpegang. Bahkan betapa banyak orang punya tangan, tetapi tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Misalnya tadi seperti kaki juga, asam urat juga. Kita lumpuh misalnya, kena stroke misalnya. Pokoknya betapa banyak orang masih punya tangan, secara zahir tangannya masih ada, tetapi tidak bisa ya betishu nabiha, tidak bisa lagi memegang. Kalau begitu penyebab utama kita ya betishu memegang bukanlah aidin, bukanlah tangan, tetapi yaitu pencipta tangan, khaliknya tangan, khaliknya tadi kaki yang menyebabkan kita jalan, khaliknya tangan yang menyebabkan kita berpegangan. Jadi tidak ada alasan untuk menyembah manusia yang bisa memberikan begitu banyak kepada kita dengan tangannya. Tidak ada guna, tidak bisa, kita tidak punya alasan bagi kita untuk menyembah manusia yang punya kaki yang bisa begitu kuat membantu kita. Apa sebabnya? Karena kaki-kaki manapun dan kaki-kaki siapapun, tangan-tangan manapun, tangan-tangan siapapun adalah ciptaan Allah SWT. Kembali tadi ke atas adalah tentang khalik. Kembali ke sini tadi, ya. Kembali kepada kata khalik, makhluk. Ya. Ma yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Jadi kaki itu diciptakan, tangan itu pun diciptakan, sehingga tidak ada alasan untuk menyembah orang yang bisa membantu kita karena kekuatannya bertumpu pada kakinya, yang bisa membantu kita karena kekuatannya berpegang pada tangannya. Tidak bisa. Kenapa? Mereka semuanya adalah yukhlaq, mereka diciptakan. Ya, tidak bisa yakhluk. Jadi ini yukhlaq, bukan yakhluk, tapi yukhlaq. Ya. Mereka adalah diciptakan, bukan menciptakan. Nah, ini jemaah sekalian harus kita renungkan dalam-dalam. Am lahum ayunun yabsiruna biha. Jadi sudah 3. Tadi ini adalah arjulun, kaki. Yang kedua aidin, tangan. Sekarang ketiga adalah ayun, mata. Kalau memang mata yang menyebabkan kita melihat, semua orang yang punya mata bisa melihat. Tapi betapa banyak orang yang punya mata tidak bisa melihat lagi. Entah karena penyakit, entah karena rabun, entah karena macam-macam, entah karena memang sudah buta masih melek tapi buta. Ya, yang kena glukoma, belum lagi dengan yang karena kita macam-macam. Pokoknya banyak orang yang masih punya mata, kelihatan masih matanya normal, tetapi tidak bisa melihat. Maka Allah bertanya, am lahum ayunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata yang dengan mata itu mereka bisa melihat? Jadi artinya apa? Bukan mata yang menjadi penyebab pertama dia melihat. Seandainya mata itu adalah penyebab tertinggi daripada kita mampu melihat, maka tentu mata bisa melihat dirinya sendiri. Tapi mata yang membantu kita menyaksikan keindahan dunia ini, alam semesta ini, punya kekurangan, punya handicap yang sangat besar, yaitu mata tidak mampu melihat dirinya sendiri. Jadi amlahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata yang dengan mata itu mereka bisa melihat? Am lahum adhanun, atau apakah mereka punya kuping? Jadi sudah 4. Arjulun kaki, aidin tangan, ayun mata, kemudian adhanun kuping, telinga.
Atau apakah mereka punya kuping, telinga? Yasma'una biha. Hal yang sama juga, betapa banyak orang masih punya kuping. Kupingnya masih sehat walafiat. Kupingnya masih bertengger di kiri kanan bagian kepalanya, tetapi tidak bisa mendengar lagi. Budak, tuli, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Penyebab tertinggi kita mendengar bukanlah adzan, bukanlah telinga, tetapi pencipta telinga. Apa sebabnya? Telinga adalah makhluk. Karena dia makhluk, ada khaliknya. Khaliknya itulah yang memberikan fungsi dan peran mendengar pada adzan, pada telinga. Jadi Tuhan yang menciptakan telingalah yang memberikan fungsi dan peran untuk mendengar itu telinga. Jadi telinga hanyalah merupakan khalik, makhluk maksud saya. Jadi telinga adalah makhluk yang juga patuh kepada khaliknya. Jadi amlahum adanun yasma'una biha. Nah, setelah Allah mengantarkan kita dengan ini semuanya, ini adalah alat penting Pak sekalian. Aktivitas kita ditopang oleh kaki, kita bepergian kemana-mana karena kaki. Aktivitas kedua kita karena tangan, kita mengangkat, kita makan, kita minum, kita mandi dengan tangan kita, ya. Kita bergandengan tangan dengan sesama manusia dengan tangan kita. Kemudian kita mempersepsi, kita melihat, kita menyaksikan keindahan alam semesta ini, bagaimana indahnya bulan di malam hari, bintang-bintang. Kemudian di siang hari, bagaimana indahnya alam semesta dengan mata kita. Begitu juga kita mendengarkan suara-suara kicauan burung, orang-orang bernyanyi lagu-lagu dan sebagainya, orang-orang baca puisi. Pokoknya semua kita dengarkan, termasuk mendengarkan suara-suara daripada komunikasi dengan sesama kita, semuanya dengan telinga. Tetapi jemaah sekalian, Allah mengatakan bahwa semuanya ini tidak memiliki kemampuan kalau bukan khaliknya yang memberikan kemampuan itu. Qul ida'u syuraka'akum. Katakanlah Muhammad, qul, katakan ini kepada Nabi. Katakanlah Muhammad, kalau kalian masih juga lebih mencintai, lebih memilih sembahan-sembahan kalian, entah itu batu, pohon kayu, ataupun sesama manusia, maka uda'u syuraka'akum. Sembahlah, panggillah, serulah, berdoalah, mintalah syuraka'akum kepada sekutu-sekutu kalian itu. Maksudnya mintalah kepada sekutu-sekutu kalian itu. Summa kemudian kiduni, buatlah tipu daya untuk membuat saya terperdaya. Buatlah tipu daya kepada saya. Kiduni itu tipu daya kepada saya. Fala tunzirun. Fala, maka janganlah tunzirun, kalian menangguhkan. Artinya sekarang cobalah minta kepada sekutu-sekutu sekalian untuk mencelakakan saya. Misalnya untuk membuat saya tiba-tiba jadi tua renta. Ya. Misalnya untuk tiba-tiba merubah saya jadi hewan. Ya. Pokoknya serulah syuraka'akum. Serulah kepada sekutu-sekutu kalian. Faktanya tidak akan ada yang mampu melakukan itu. Jadi kita sekarang menjadi manusia semata-mata karena Allah SWT. Kita sekarang jadi lahir di abad ketika sudah ada semuanya, ada mobil, ada pesawat, ada ada kapal-kapal besar di lautan, ada alat komunikasi, ada Zoom. Itu juga bukan maunya kita. Bayangkan Pak Bu sekalian, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang lahir 100, 200, bahkan 1000 tahun yang lalu, yang kalau berjalan kemana-mana pun masih kebanyakan tidak pakai sendal. Siapa yang memilih kita untuk lahir sekarang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Seandainya jemaah sekalian berbahagia, maunya kita, tentu kita mungkin tidak lahir di suatu tempat yang rendah teknologinya, yang rendah pengetahuannya. Kita mungkin akan minta dilahirkan di sebuah negara yang maju pengetahuannya. Begitu juga yang maju di pengetahuannya. Kalau mereka maunya mereka lahir di sana, jemaah sekalian berbahagia. Kalau bukan maunya mereka, bisa saja mereka lahir di tempat-tempat lain. Jadi dari sebab itulah kita harus menerima ini sebagai satu ketetapan Allah SWT.
Inna waliyallahu. Maka kata Nabi, inna sungguhnya wali, pelindungku. Ya. Jadi di sini ada dua ya bertumpuk. Makanya ini ada tandanya Pak Ustaz. Ya pertama, ya kedua. Ya, jadi di sini ada dua ya. Kenapa? Karena asal katanya wali memang ada ya-nya, wali. Ya. Jadi wali itu memang ada ya-nya. Jadi wali memang asalnya ada ya-nya. Ya. Jadi wali ya. Ya, wali begini tulisannya. Jadi asal katanya wali. Ya. Jadi memang ada ya-nya di sini. Ya. Ada ya-nya. Tapi kemudian tambah lagi ya di belakangnya. Ya. Kenapa? Karena waliku. Jadi kalau ditambah ya di belakangnya kan waliku. Jadi tambah ya lagi di sini. Ya. Jadi waliku, waliyi. Jadi di sini waliku, waliyi. Ya. Maaf salah ya. Ya, waliyi. Ya ini waliku. Wali seperti misalnya kitab, kitabi. Ya, kitabun, kitabi, buku, buku. Jadi waliyi. Jadi ada dua di situ. Maka kemudian di sini Ditulis Bapak Ibu bisa perhatikan inna waliyi. Ya, inna waliyi. Sesungguhnya pelindungku, waliku. Jadi sesungguhnya waliku Allah. Jadi waliku adalah Allah. Jadi kita lihat jemaah sekalian, jawaban terhadap semuanya tadi itu ya. Jawaban terhadap semuanya adalah ya. Jadi di sini kita lihat tadi di sini ada kaki ya. Kaki. Kemudian ada tangan. Terus kemudian ada lagi tadi mata. Kemudian ada lagi tadi kuping, ya, telinga. Ya. Ada telinga. Jadi ada 4 ini tadinya. Ya. Kaki berjalan. Telinga dengar. Mata melihat. Telinga salah, tangan tadi. Ya. Jadi tangan tadi adalah megang, pegang. Telinga adalah dengar. Nah, jemaah sekalian, apakah coba kita perhatikan ya. Apakah berjalan di sini adalah disebabkan oleh kaki? Kita sudah lihat tadi, kalau disebabkan oleh kaki, maka semua orang punya kaki bisa berjalan. Kenyataannya tidak. Pegang, apakah tangan yang menyebabkan kita berpegang? Kalau tangan yang menyebabkan kita berpegang, maka semua orang punya tangan, pasti bisa berpegangan. Nyatanya tidak. Kalau lihat itu adalah disebabkan oleh mata, maka semua orang yang punya mata harusnya bisa melihat. Kenyataannya tidak, ada orang buta namanya, buta melek. Kemudian dengar, kalau penyebab kita dengar itu adalah telinga, maka semua orang punya telinga, kuping, bisa mendengar. Kenyataannya tidak. Lalu kalau begitu siapakah semuanya ini? Ya. Siapakah di balik semuanya ini? Ya. Di balik semuanya ini adalah waliyillah, yaitu Allah, kata ayat itu tadi. Jadi berdasarkan ayat tadi, maka itu adalah Allah. Ya. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma ini karena ada hijab di sini, ya, namanya ini semuanya adalah ini panca indera. Maka kemudian ini tidak kelihatan kita di belakang Allah, tidak bisa kita tangkap dengan indera. Padahal sebetulnya Allah lah yang berikan semuanya kemampuan berjalan pada kaki. Allah lah yang berikan kemampuan berpegang kepada tangan. Allah lah yang berikan kemampuan melihat pada mata. Allah lah yang berikan kemampuan mendengar pada telinga. Jadi tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan di sini, Nabi mengatakan di sini, inna, ini kata Nabi, inna sungguhnya wali Allah, wali saya, pelindung saya, tempat berwilayah saya, tempat berserah diri saya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memberikan semuanya tadi fungsi pada ini, Allah yang memberikan fungsi pada kaki, memberikan fungsi pada tangan, memberikan fungsi pada mata, memberikan fungsi pada telinga,
yang kemudian menurunkan nazzala kitab suci. Jadi kitab suci yang ada ini, karena kita ini tadi terhalang, ya. Jadi karena kita terhalang di sini, jadi kita terhalang, maka kemudian supaya manusia yang memiliki ini semuanya, ya, manusia, jadi kita sebut sini manusia. Manusia yang terhalang dari Allah di sini, lalu kemudian supaya bisa berhubungan dengan Allah dengan baik, supaya bisa berhubungan dengan ini, ya, maka Allah berikan ke sini namanya kitab suci, ya. Kitab suci, ya. Jadi kitab suci ini adalah Allah berikan, jadi ini yang pertama Allah berikan, ini yang kedua, ya. Dengan kitab suci ini, ya, dengan kitab suci ini, ya, manusia kemudian bisa belajar untuk apa? Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dengan apa dia mengenal Allah? Ya, dengan tadi nih, berjalan pergi ke tempat, mendatangi Rasulullah, mendatangi Al-Quran dibicarakan. Ya, jadi mendatangi Al-Quran berjalan. Jadi dengan kaki dia berjalan ke tempat Al-Quran dibacakan. Dengan tangan dia memegang Al-Quran. Dengan mata dia membaca, melihat. Dengan kuping dia mendengar. Nah, harapannya jemaah sekalian berbahagia, peran utama kita tadi adalah kitab suci ini. Jadi Allah berikan kitab suci supaya kita bisa mengenal Allah. Jadi tahap pertama adalah ini, ya. Jadi tahap pertama adalah ini, tahap kedua adalah ini, ya. Jadi Allah menurunkan kitab suci kepada manusia, ini namanya hijab. Ya, hijab ini kemudian ditembus oleh manusia suci, maka kemudian manusia suci membawa kitab suci ini kepada kita. Maka itu disebut dengan dari balik hijab. Ya, coba jemaah sekalian, saya tunjukkan ayat di tempat lain. Ya. Kita bisa lihat ayatnya di tempat lain. Ya. Kita lihat surat 42. Ya. (51). Nah, coba Bapak sekalian perhatikan di sini. Wa ma kana li basyarin, dan tidaklah mungkin, wa ma dan tidaklah, karena ada mungkin, tidak mungkin adanya atau tidak akan ada, li basyarin, bagi manusia seperti kita ini. Basyarin manusia yang punya tubuh, basyar itu manusia tubuh, manusia jasmani, untuk yukallimahu, berbicara. Yukallimahu, berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Jadi tidak mungkinlah manusia berbicara dengan Allah. Ini tidak mungkin. Illa, kecuali, ini ada kecualinya. Wahyan, melalui wahyu. Illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Atau min, dari warai, dari belakang hijab. Nah, jadi min dari warai, dari di belakang. Warai itu di belakang. Hijabin, hijab. Jadi dari belakang hijab. Ya. Jadi pertama wahyu, kedua adalah dari belakang hijab, atau yursila rasulan, atau mengutus kepadanya rasul. Yursila rasulan, mengutus kepadanya rasul. Jadi jemaah sekalian, menurut informasi dari beberapa ahli tafsir, bahwa ketiga-tiganya ini ada pada Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu, mendapatkan juga langsung informasi dari belakang hijab, kemudian diutus juga kepadanya malaikat Jibril. Ayursila rasulan fayuhiya biidnihi. Lalu kemudian rasul atau kautusan itu yaitu malaikat Jibril, yuhiya, mewahyukan kepada Nabi informasi yang datang dari Allah, biidnihi, atas izin Allah. Mayasya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, kenapa harus melalui tiga tahapan ini, tiga bentuk ini? Wahyu dari belakang hijab dan melalui utusan rasul. Innahu aliyun hakim, karena Allah itu maha tinggi. Kata maha tinggi di sini
tak terjangkau oleh akal pikiran kita zatnya. Apa yang disebut maha tinggi di sini? Tak terjangkau oleh panca indera kita. Tak terjangkau ilmunya oleh ilmu kita. Tak terjangkau rahasianya oleh kemampuan kita mencari, mengungkap rahasia-rahasia. Makanya karena tidak mampu kita seperti itu, maka kemudian Allah membuat seperti ini. Jadi namanya dari belakang hijab. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa menembus hijab ini. Ya. Ada orang tertentu. Yaitu yang disebut dengan manusia suci. Nabi, strep rasul, dan semacamnya. Yang menembus ini, hijab itu, lalu kemudian dia mendapatkan wahyu, kemudian inilah wahyu yang dimasukkan di sini. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian. Kita kembali tadi ke surat 7 kita. Ya. Surat 7 kita, ayat 190 sekian. Jadi inna walillah, sungguhnya waliku adalah Allah. Alladzi yang nazzala menurunkan al-kitabah, kitab suci. Jadi wali saya adalah Allah, dan Allah itulah yang memberikan fungsi-fungsi kepada kaki, tangan, mata, dan telinga, yang sekaligus juga nazzala menurunkan al-kitab. Wa huwa, dan dia Allah, yatawallas salihin. Dia akan menerima perwalian, melindungi. Jadi kalau kita berwali kepadanya, maka Allah akan yatawalla, menerima perwalian kita dengan cara melindungi as-salihin. Maka perwalian kita kepada Allah ini adalah dengan melalui wali yang Allah tunjuk. Nah, Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, inna wali Allah, sungguhnya saya, wali saya adalah Allah. Berarti kalau kita berwali kepada Rasulullah, hakikatnya. Kenapa? Ini pernyataan nih. Sesungguhnya wali Allah, wali saya adalah Allah. Ya, karena wali saya adalah Allah, Allah juga pasti akan menerima perwalian saya dan orang-orang saleh. Jadi artinya apa? Bukan hanya Rasul, tapi orang-orang saleh. Orang saleh ini adalah orang tertentu juga yang mendapatkan juga pengakuan dari Allah. Nah, maka pada saat kita berwali kepada orang saleh, hakikatnya berwali kepada Rasul, hakikatnya berwali kepada Allah. Ya. Jadi inilah anunya, urutannya. Jadi tadi di atas adalah Allah. Jadi kita lihat di sini adalah Allah. Ya, Allah. Jadi Allah. Ya. Allah. Ya, mana ini? Allah. Ya. Nah, kemudian berwali kepada Allah siapa? Yaitu tadi Nabi. Ya. Strep Rasul. Terus kemudian berwali kepada Nabi dan Rasul adalah orang saleh. Nah, kita di sini. Jadi kita di bawah situ. Jadi kita harusnya berada pada posisi seperti itu. Ya, kita. Ya. Jadi kalau kita berwilayah kepada Allah, kalau kita berwilayah kepada orang soleh, hakikatnya berwilayah kepada Rasul, hakikatnya berwilayah kepada Allah. Maka tadi dikatakan ya tawalla, maka Allah akan kembali menerima perwalian kita dengan melindungi Rasul, melindungi juga orang saleh, melindungi juga kita. Nah, inilah sebetulnya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, hakikat daripada Islam. Jadi inilah hakikat daripada Islam. Ya. Islam. Dan inilah tujuan daripada kitab suci didatangkan. Ya, Allah, Nabi, orang saleh, dan kita. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, cobalah ingat kembali apa yang dibaca pada saat tasyahud. Tasyahud itu duduk dengan membaca syahadat. Ya, kita di sana ada kata-kata ya, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kemudian nanti ada salam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ini semuanya ada. Jadi inilah runtut daripada Islam kita. Dan orang saleh inilah nantinya yang akan diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengurus bumi ini di akhir masa. Seperti yang kita pernah sampaikan di surat 21. Surat 21. Jadi supaya lebih enak kita buka Al-Quran yang lain. Ya. Nah ini ada. Kita buka Al-Quran yang lain. Yaitu surat kita suratnya mana ini suratnya? Nah, kita lihat ini. Kita lihat surat 21. Ayatnya 104 ya. Nah ini dia. Bapak-bapak perhatikan, walaqad katabna, dan sungguh kami telah menetapkan fi zabur, di dalam zabur. Jadi walaqad katabna fi zabur, sungguh kami telah menetapkan fi zabur, di dalam az-zabur. Mim ba'di, setelah, sebelumnya, az-zikr, ditetapkan di az-zikr, di Al-Quran, ketika Al-Quran masih di Lauhul Mahfuz. Apakah ketetapan Allah itu? Annal arda, bahwa sesungguhnya al-arda, bumi itu, yarithuha, akan diwarisi oleh. Jadi saya artikan diwarisi oleh. Karena sini tulis saya mewarisinya. Siapakah mewarisinya atau diwarisi oleh siapa? Ibadi. Ya ini ya-nya ini adalah yang mutakalim. Ibadi, hamba-hambaku. Siapa? Yang as-salihun. Ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang saleh. Jadi akan diwakili oleh hamba-hambaku yang saleh. Ibadi as-salihun. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya surat 27. Ya. An-Naml. Ayatnya 19. Kita lihat jemaah sekalian. Ini adalah doanya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman berdoa. Fatabassama dahikan. Jadi Nabi Sulaiman setelah mendengarkan semut berbicara, sekalian ini adalah aktivitas Nabi Sulaiman bersama dengan prajurit-prajuritnya, bersama dengan rakyatnya. Fatabassama dahikan, setelah mendengarkan Raja Semut, Ratu Semut menyuruh rakyatnya masuk ke dalam lubang-lubang semut mereka agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya tanpa tersadari. Fatabassama dahika, maka mendengar mendengar komando perintah daripada pimpinan semut itu, tabassama, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman, dahika, dan tertawa. Tabassama dahika, tersenyum dan tertawalah, min qauliha, demi mendengarkan perkataan semut itu. Begitu mendengarkan perkataan semut, berdoa Nabi Sulaiman. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Semut ini melahirkan doa yang luar biasa ini. Jadi kalau semutnya Nabi Sulaiman melahirkan doa yang luar biasa, bagaimana dengan semutnya Bapak Ibu sekalian? Justru melahirkan amarah. Ya, bahkan biasa menyalakan kompor, dibakar itu semut. Fatabassama dahikan min qauliha, maka tersenyum dan tertawalah Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan semut itu. Waqala, seraya berkata, berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, karuniakanlah kepadaku, an ashkura, kemampuan untuk mensyukuri,
ni'mataka, nikmatmu, allati yang an'amta, kamu berikan, alayya, kepada saya. Siapa yang maksud an'amta di sini? Yaitu kenabian yang diberikan kepada saya. Wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tua saya. Ingat, orang tuanya Nabi Sulaiman juga adalah nabi juga, yaitu Nabi Daud. Wa an a'mala salihan, dan juga supaya berikan kemampuan kepada saya untuk beramal saleh. Nih, a'mala salihan, beramal saleh. Tardahu, yang kamu ridhoi. Jadi ingat kata-kata yang kamu ridhoi ketika ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina salihan tardahu wa adkhilni, dan masukkanlah aku Tuhan. Adkhilni, masukkan kemana? Ini Nabi Sulaiman yang berdoa. Birahmatika, dengan rahmatmu. Siapa itu dengan rahmatmu? Ingat ayat tentang Nabi Muhammad kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku Tuhan dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Tadi kita lihat ayat ini, ya, ayat yang tadi sebelumnya lagi, ya. Mana tadi itu anunya, Al-Qur'annya? Ya, ini. Oh, ini tadi ayat sebelumnya. Kita tadi melihat di sini ada ayat surat surat 21 tadi. Ya, jadi kita kembali ke surat 21 dulu. Surat Anbiya ayat 105 tadi, ya. Nah, ingat tadi, walaqad kataba Nabi Zabur ba'da dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ingat tadi Nabi Sulaiman, ya, wadkhilni, tapi apa kata-katanya? Birahmatika, siapa itu rahmat ini? Dua ayat di berikutnya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa ini rahmatan? Nabi Muhammad. Kaknya ini adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan, rahmat bagi seluruh alam. Nah, lalu kemudian melalui rahmat itulah kemudian Allah, pelanjut daripada rahmat itulah, atau kebagian tak terpisahkan dari rahmat itulah, Allah akan memilih hamba-hamba yang saleh untuk mewarisi bumi ini. Dan kata ayat berikutnya, ayat 106, perantara antara 17 tadi, inna fi hada, sesungguhnya pada kejadian atau kepada pernyataan ini, ataukah kita sebut dengan informasi masa depan ini, labalaban, benar-benar ada penjelasan yang akan sampai, akan diterima dengan akal, liqaumin, bagi kaum abidin yang benar menyembah Allah. Jadi yang menyembah Allah itu adalah yang benar-benar menunggu orang saleh ini mewarisi bumi, yang merupakan pelaksanaan daripada rahmatan lil alamin. Dan ternyata tadi kemudian Nabi Sulaiman tadi meminta supaya apa? Supaya dimasukkan bersama dengan itu tadi. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Ini Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu masih lebih dekat ke kita, masih ada lebih duluan lagi, itu Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Mari kita lihat surat Yusuf. Surat 12. Ayatnya 101. Nah, di sini kita lihat ayat 101, doanya Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf berjumpa semua dengan anggota keluarganya, berjumpa dengan ayahnya, berjumpa dengan ibunya, ada yang mengatakan saudara ibunya, yaitu tantenya, tapi siapapun, berjumpa dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, lalu kemudian berdoa ala Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi, wahai Tuhanku. Sama tadi dengan Nabi Sulaiman, doa juga tadi, ingat, doa itu berarti kan permintaan kepada Allah. Itu pada Nabi Sulaiman tadi. Sekarang Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani, sungguh engkau telah memberikan kepada saya minal mulki, yaitu kerajaan, kekuasaan, wa allamtani, dan engkau telah mengajarkan kepadaku min ta'wilil ahadits, yaitu tentang ta'wil, takbir, pengertian-pengertian, makna-makna daripada al-hadis, pembicaraan orang atau mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
anta waliyyi. Nah, ini juga Nabi Yusuf yang mengatakan anta waliyyi. Sama tadi Nabi Muhammad kita. Engkaulah Tuhan, waliyyi, waliku. Jadi mempertegas, maka siapa yang berwali pada Nabi Yusuf pada saat itu, hakikatnya berwali kepada Allah. Jadi anta waliyyi. Engkaulah Tuhan adalah waliku. Fid dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Tawaffani, ya Allah wafatkanlah aku musliman, sebagai orang yang berserah diri, wa alhiqni, dan gabungkanlah aku, masukkanlah aku bis-shalihin, ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Wa alhiqni bis-shalihin, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, yaitu kakek daripada Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kita lihat apa kata Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah. Ya. Ayatnya, kita lihat ayat 130 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa may yarghab an millati Ibrahim. Wa may yarghab, dan tiadalah yarghab, membenci, an, tentang atau dari, millah Ibrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita Idul Kurban itu mengingatkan kembali bahwa agama samawi yang benar adalah millah Ibrahim. Jadi siapa yang membenci millah Ibrahim, kecuali bahwa illa ke orang itu man safiha nafsi, orang yang memperbodoh dirinya. Jadi tiadalah mannya di sini, tiadalah orang yang membenci millah Ibrahim, kecuali bahwa orang itu safiha nafsahu. Sungguh orang itu safiha, memperbodoh dirinya sendiri. Apa sebabnya? Walakadistafainahu, karena sungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim, di mana fit dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Wa innahu, dan sungguhnya dia juga fil akhirat, di akhirat. Kata fil akhirat bisa bermakna setelah kehidupan ini hancur, setelah kehidupan ini pindah ke alam berikutnya, atau juga maksudnya fil akhirat, di akhir zaman. La minas salihin, masuk golongan orang yang saleh. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, Nabi-Nabi menegaskan semuanya tentang kesalehan. Yang pertama tadi kita lihat adalah pernyataan Allah bahwa bumi akan diwarisi oleh orang saleh. Kemudian kita lihat doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni birahmatika fi ibadika shalihin. Lalu kemudian Nabi Yusuf juga, walhiqni bis shalihin. Lalu kita lihat di sini juga Nabi Ibrahim dikatakan wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, ayat ini jelas bagi kita, ya. Jadi kita kembali ke surat 7. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba. Ya. Sungguhnya waliku adalah inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla as-salihin, dan dia pasti akan melindungi orang saleh. Jadi kalau kita berwilayah kepada orang saleh, berwilayah kepada Rasulullah Muhammad, dan kemudian berwilayah kepada Nabi Muhammad, hakikatnya berwilayah kepada Allah. Itulah aturannya tadi yang kita gambarkan. Walladzina, dan orang-orang yang walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru sembah min duni, selain daripada Allah, la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Diulangi tadi. Ini sama dengan di atas tadi nih, ya, mirip tadi di ayat sebelumnya. Ya. Di sini tadi, tidak akan mampu menolong dirinya mereka sendiri. Ya. Ya. Di ayat sebelumnya tadi kita lihat, ya. Nah ini dia. Tidak akan mampu menolong dirinya sendiri. Ya. Nah tadi, nah ini. Ya. La yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ini mirip. Jadi 192 mirip dengan 197. Ya, apa sebabnya? Allah ingin mempertegas bahwa kita benar-benar harus membersihkan jiwa kita dari cinta, orientasi, objektif, fokus kepada apapun dan siapapun selain daripada Allah. Kenapa? Walladzina tad'una, karena apa saja yang kalian seru min duni, selain daripada Allah, la yastati'una nasrakum, mereka tidak akan mampu menolong kalian, wala anfusahum yansurun, dan juga mereka tidak mampu menolong dirinya sendiri.
Wa in tada'uhum, dan jika kalian memanggil mereka, menyeru mereka, ilal huda, untuk memberikan petunjuk kepada kalian, la yasma'un, mereka tidak mungkin mendengar. Jadi bagaimana mungkin yang tidak mendengar? Ingat tadi tidak mendengar? Kupingnya, penyebab utamanya mendengar bukan kuping, tapi Allah. Jadi artinya apa? Kuping, dia punya kuping, tetapi bukan kuping penyebab utama mendengar. Jadi la yasma'una, tidak mendengar. La yasma'un, tidak mendengar. Wa tarahum, dan kalian melihat mereka, yanzuruna ilaika, memandang kepada kamu, wahum la yusir, pada hakikatnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Kelihatannya kalau dia lihat, kita lihat boneka, patung-patung, manusia bisa melihat kepada kita, termasuk manusia tadi. Tetapi ingat, mata itu bukanlah penyebab utama melihat. Jadi hakikatnya kita saja melihat, matanya memandang ke kita, baik mata manusia, mata hewan, mata patung, mata boneka, apa saja. Tapi sebetulnya la yubsirun, tidak bisa melihat. Wahum la yubsirun, tidak melihat. Apa sebabnya? Penyebab semuanya itu adalah Allah, seperti yang disebutkan tadi di ayat di atas ini. Wali Allah, Allah. Khuzil afwah. Bagaimana caranya Pak Buskayan agar kita bisa sampai pada kenyataan seperti tadi dalam gambar kita di sini. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada Allah? Ya. Bahwa semuanya ini adalah Allah di belakangnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa sampai ke sini? Bahwa semua penyebab ini semuanya bukanlah mata, bukan tangan, bukan kaki, bukan tangan, bukan mata, bukan telinga, tapi Allah. Bagaimana caranya bisa kita sampai ke sini? Sederhana kata ayat itu tadi, ya. Yaitu khuzil afwah, jadilah pemaaf. Apa artinya pemaaf di sini? Lapang dada. Jadilah lapang dada. Apa artinya lapang dada? Menghilangkan semua beban-beban. Dalam Al-Quran dikatakan, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan bagimu dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Ya. Alam nashrah laka sadrak. Jadi artinya apa? Nabi itu lapang dada. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga hilanglah beban-beban. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami melapangkan dada kamu, lalu kemudian hilanglah beban-beban. Nabi Musa juga akan datang kepada raja di raja, doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lalu kemudian begitu juga Allah mengatakan, siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, maka syaratnya lapang dada. Wa may yuridillah ayyahdiyahu lil Islam yashrah. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan petunjuk baginya, maka yang bersangkutan lapang dada lil Islam. Jadi untuk menerima Islam dimulai dengan lapang dada. Nah, sama dengan ayat ini. Khuzil afwah. Khuz itu artinya ambillah posisi, jadilah. Al-afwah, pemaaf. Wa'mur, dan perintahkanlah manusia, anjurkanlah manusia, motivasilah manusia untuk apa? Bil urfi. Bapak Ibu perhatikan di sini kata bil urfi, bukan bil ma'rufi. Ya, biasanya kan bil ma'rufi. Sekarang bil urfi. Ya, jadi antara ma'ruf dengan al-urfi itu berbeda. Ya, jadi tempat lain dikatakan bil ma'ruf. Kalau di sini al-urf. Jadi apa perbedaannya antara al-ma'ruf dengan al-urf? Ya. Apa perbedaan antara ma'ruf? Ma'ruf dengan al-urf. Urf. Apa perbedaannya antara ini dengan ini? Ya. Kalau ma'ruf, ya ini artinya dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal, dikenal oleh seluruh manusia. Sedangkan kalau al-urf, ini adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya
temporal, lokal, regional. Dan karenanya kita artikan ini al-urf lebih kepada budaya. Jadi kebudayaan berbeda-beda pada setiap tempat. Berbeda-beda juga pada setiap wilayah, pada setiap masa maksud saya. Dulu tidak etis kalau kita berjumpa dengan orang dan tidak membuka masker. Sekarang kayaknya sudah mulai terbalik. Tidak enak rasanya kalau kita jumpa dengan orang baru tidak pakai masker. Ya. Sekarang bahkan berjarak berdua pun juga harus pakai masker. Ya, jadi jemaah sekalian serbagi ini langsung dengan al-urf. Jabat tangan kan nggak diatur dalam Al-Quran. Jabat tangan itu dulu adalah dianggap sebagai sesuatu yang baik. Sekarang justru pakai siku sekarang. Nah, apa artinya? Itu namanya jabat tangan. Masker itu namanya urf. Kebaikan-kebaikan yang bisa berubah pada setiap saat. Kebaikan yang bisa berbeda setiap tempat. Kebaikan-kebaikan yang bisa berbeda pada setiap masa. Jadi al-urf adalah kebaikan yang bisa berubah. Ya. Jadi kita sebut dengan al-urf di sini. Jadi urf ini adalah kebaikan-kebaikan yang bisa berubah setiap masa, bisa berubah. Ya, tiap masa, tiap tempat, tiap keadaan. Nah, al-urf inilah nanti yang kemudian kita sebut dengan kebudayaan. Jadi al-urf inilah yang kita sebut dengan kebudayaan. Ini disebut dengan kebudayaan, budaya. Ya. Jadi berubah tiap masa, tiap tempat, tiap keadaan. Inilah disebut dengan urf. Ya. Jadi artinya apa Mas sekalian? Artinya bahwa ternyata agama itu mengakomodasi budaya. Jadi agama tidak boleh dibenturkan dengan budaya. Ya. Lalu bagaimana kalau ada budaya yang tidak sejalan agama? Fungsinya agama itu adalah selain bersifat adaptif, akomodatif, akulturatif, juga bersifat apa? Bersifat edukatif. Ini yang harus kita lupa. Mengedukasi, bukan mencela, bukan mencaci budaya, tetapi mengedukasi dengan pelan-pelan. Memperbaiki, ada budaya yang kita anggap kurang tepat, memperbaiki. Bukan mencaci, bukan mencela, tetapi mengedukasi. Ya. Jadi budaya itu ada, agama itu bersifat mengedukasi budaya. Supaya apa? Tidak perlu ada ketegangan antara Islam dengan budaya-budaya manapun di seluruh dunia. Nah, dengan begitu artinya apa? Ajaran Islam yang bersifat universal bisa masuk di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia dibagi-bagi lagi. Bisa masuk di tengah masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Madura, bisa masuk di Padang, di Sumatera, di Batak, di Aceh, bisa masuk di Makassar, di Tanah Toraja, bisa masuk di Papua, di Ambon, dan sebagainya. Mereka semuanya punya budaya yang berbeda-beda. Kenapa Islam bisa masuk? Karena itu tadi ada kata-kata urf. Ya. Jadi ada kata-kata urf. Islam mengakomodasi budaya setempat. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, tidak perlu kita membentur-benturkan agama dengan kebudayaan. Kenapa? Karena tidak pernah ada orang yang lahir dalam budaya yang kosong. Nabi Muhammad kita sendiri lahir di sebuah masyarakat yang sudah punya budaya. Namanya budaya masyarakat Arab. Apa masyarakat Arab? Bajunya pakai jubah. Itu adalah budaya. Dari mana kita tahu? Ya sebelum Nabi datang, masyarakat Arab sudah pakai jubah. Jadi bukan Nabi yang membawa itu jubah. Orang Arab dari dulu sudah pakai jubah. Ya. Apalagi makan roti. Sebelum Nabi lahir, masyarakat Arab sudah makan roti. Maka itu artinya budayanya orang Arab makan roti. Maka begitu kita masuk ke Indonesia, jemaah sekalian berbahagia, masyarakat Indonesia pakai apa? Pakai baju batik. Ulama kita ikut mengakomodasi orang pakai baju batik. Masuk di Indonesia pakai apa? Bukan makan roti, tapi makan nasi, beras. Nah, makan nasi di sini. Ya. Bahkan bukan hanya itu saja, jemaah sekalian, tetapi juga zakatnya. Kalau di sana orang zakatnya adalah gandum, di Indonesia beras. Kenapa? Budayanya sini beras. Kalau di Arab sana adalah hewan besar yang disembelih adalah onta, di sini apa? Sapi.
Ya. Jadi jemaah sekalian ini berbeda-beda pada setiap wilayah. Kenapa? Karena ada kata uruf. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan kata uruf di sini tadinya. Ya. Dan Allah mengatakan, khuzil afwa. Pemaaflah, jangan membenturkan Islam dengan masyarakat daerah di mana Anda berada. Kalau berbeda, maafkan. Ya, coba, khuzil afwa. Baru setelah itu, wa'mur, ajaklah mereka. Suruh mereka, mintalah mereka, motivasilah mereka bil urf dengan menggunakan pendekatan urf budaya. Jadi Al-Quran sebetulnya jemaah sekalian luar biasa. Jadi khuzil afwa wa'mur bil urfi, bukan bil ma'rufi. Wa'arid anil jahilin, dan tinggalkanlah anil jahilin. Apa yang harus kita tinggalkan? Perbuatan-perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh itu tidak ada kaitannya dengan budaya. Justru budaya itu perbuatan orang pintar. Kenapa? Karena budaya itu adalah respon masyarakat setempat terhadap pergulatannya dengan alam dan kejadian-kejadian yang sering terjadi pada dirinya. Pernikahan itu kan kejadian sering terjadi. Bikinlah kebiasaan namanya budaya pernikahan. Kematian selalu terjadi, dibikinlah budaya kematian, dan seterusnya. Jadi Al-Quran mengatakan itu bukan masalah pintar dan bodoh kalau budaya kematian, budaya pernikahan. Jadi yang harus ditinggalkan apa? Adalah kebodohan. Ya. Irasionalitas. Wa'arid anil jahilin. Tinggalkanlah, berpalinglah, pergilah dari al-jahilin. Al-jahilin ini adalah lawannya al-akilin. Jadi ingat, al-jahilin adalah lawannya al-akilin. Dari kata jahal. Jadi jahal itu, jahal ini lawannya adalah akal. Ya. Akal. Nah, jahal lahir dari kata jahilin. Ya. Jahilin. Ya. Akhirnya juga di sini akilin. Ya. Akilin. Ya. Jadi di sini ada jahilin, ada akilin. Jahal artinya jahal, tidak sejalan dengan hukum-hukum akal. Nah, karena kita dilarang ma'arid anil jahilin, berarti kita disuruh memilih untuk menjadi akilin, ya, akal, kerja-kerja akal. Nah, kerja-kerja akal itulah jemaah sekalian yang melahirkan tadi istilah akulturasi, adaptasi, ya, terhadap masyarakat yang kita datengin. Misalnya kita Islam datang ke suatu masyarakat, kita harus beradaptasi, berakulturasi dan sebagainya. Seperti kata orang Sumatera Barat, di mana kaki berpijak, di situ langit harus dijunjung. Ya. Kalau kata orang Jawa, apa namanya? Mangan ora mangan asal ngumpul. Artinya apa? Yang kita utamakan itu adalah perkumpulan, sosialitas, paguyuban, persatuan. Makan itu nomor 2. Jangan sampai gara-gara makan kita tidak ngumpul. Jadi bukan ngumpul asal makan. Apa ngumpul orang ngumpul asal makan, bukan. Tetapi yang ada adalah, yang penting adalah ngumpul dulu. Makan orang makan asal ngumpul. Ya gitu. Jadi artinya apa? Perkumpulan, persaudaraan itu yang diutamakan. Nah, itu namanya budaya. Ya. Jadi al-urf. Jadi huzil afwa bil urfi wa arid anil jahilin. Kemudian wa imma yanzagannaka minasyaiton. Nah, muncul kata syaitan lagi di sini. Wa imma yanzagannaka, dan apabila imma tatkala yanzagannaka menggoda kamu, ya, minasyaiton, dari kalangan syaitan, nazgun, dengan godaan. Jika syaitan menggoda kalian dengan suatu godaan, ingat apa itu godaan syaitan? Kita sudah bicarakan. Godaan syaitan itu adalah menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Menimbulkan amarah dan permusuhan. Kita sudah bahas sebelumnya ini. Jadi menimbulkan amarah dan permusuhan. Ya. Surat Al-Ma'idah. Nah ini dia. Innama yuridu syaitan. Hanya saja yang diinginkan syaitan itu adalah yuqi'a, membangkitkan, menimbulkan, memunculkan bainakum, di antara kalian apa? Al-adawatah, permusuhan. Menimbulkan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian.
Jadi yang syaitan inginkan itu adalah menimbulkan, memunculkan bainakum di antara kalian al-adawah, permusuhan ini. Adawah. Wal bagda, kebencian di antara kalian. Nah, dengan demikian kita bisa pastikan apa yang dimaksud dengan syaitan di sini. Apa yang sudah godaan syaitan di sini? Yaitu mendorong kita, menggoda kita untuk saling mencaci dan membenci satu sama lain. Maka kata Allah, kalau itu terjadi, fasta'idz billah. Maka segeralah berlindung kepada Allah. Ista'idz billah. Segeralah berlindung kepada Allah. Artinya apa? Allah tidak senang dengan perpecahan dan permusuhan. Dan siapa saja yang memantik orang untuk berpecah dan bermusuhan, apapun pakaiannya, namanya, hakikatnya adalah syaitan. Ingat, hakikatnya syaitan. Kalau kita berlindung kepada Allah, innahu sami'un alim. Allah itu adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah barangkali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi insya Allah masih ada 6 ayat lagi di surat Al-A'raf ini sampai 206. Jadi 201 sampai 206 kita bahas nanti pada hari Jumat. Untuk malam ini sampai di sini dulu, sampai ayat 200. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang sudah bertanya di chat room, kita persilakan Bu Dokter untuk membaca, dan kemudian yang lain kalau ingin bertanya langsung dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih banyak. Pertama dari Bu Dini, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan mewarisi bumi? Apa yang terjadi pada yang selain orang saleh, terutama jika semuanya akan kembali kepada Allah? Demikian Ustaz pertanyaan dari Bu Dini. Jadi apa yang maksud dengan mewarisi? Mewarisi itu artinya memiliki, menjadi khalifah, menguasai kembali. Karena kan sekarang bumi diambil alih, di take over oleh orang yang bukan haknya, bukan berhak atasnya. Ya, ingat konsep awal Allah menciptakan bumi ini, kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 30. Ini adalah konsep awal. Untuk apa Allah menciptakan alam semesta, bumi dan manusia. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah tatkala rabbuka, Tuhan berfirman, lil malaika, kepada seluruh malaikat, ini aku ini kata Tuhan, ja'ilun, akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifatan, khalifah. Jadi aku akan menjadikan di muka bumi khalifatan. Jadi ini khalifah di muka bumi. Ingat, fil ardi khalifah. Nah sekarang khalifah ini sekarang disalahgunakan. Bumi sekarang ini diambil alih bukan oleh khalifah Allah. Nah siapakah khalifah Allah? Seluruh manusia? Enggak. Berdasarkan ayat berikutnya, khalifah itu wa'allama adamal asmakula. Khalifah itu adalah hanya orang-orang tertentu yang menjadi representasi dari al-asma'akullaha. Apa itu asma'akullaha? Asma'ul husna. Yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya di surat Al-A'raf ayat 180. Ya, Ibu ini masih ingat. Surat Al-A'raf 180. Ya, di situ ada kata al-asma'ul husna yang kita katakan paduh biha. Nah, sekarang bukan ini yang mengambil alih sekarang bumi. Kenapa? Karena dengan berbagai macam tipu muslihat, yang mengambil alihnya itu adalah orang-orang yang justru ingin memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja di muka bumi, bukan kepentingan seluruh manusia. Padahal dalam konsep khalifah ini adalah supaya bisa mengayomi seluruh hamba Allah, seluruh manusia di muka bumi. Ya. Tapi kita lihat justru mereka yang menguasai bumi sekarang ini membuat strata-strata, hierarki. Ya. Istilah halusnya negara berkembang, negara berkembang tingkat 2, apa itu namanya, itu sudah berkembang sedikit tapi sudah maju, seperti negara G20. Terus kemudian negara maju, itu ada macam-macam itu. Nah jemaah sekalian, dan kita lihat bahwa yang mengatur dunia adalah mereka, dan mereka akan menggunakan cara-cara itu
untuk menghukum orang bukan yang salah, tetapi yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Ya. Jadi mereka akan mati-matian menghukum tanpa mengenal belas kemanusiaan kalau tidak sejalan dengan kepentingan atau agenda-agenda mereka. Ya, jadi bagaimanapun jahatnya, kalau sejalan dengan agenda mereka atau bagian tak terpisahkan daripada mereka, maka dibiarkan saja. Jadi artinya apa? Ini adalah bukan khalifatullah fil ard. Nah, Tuhan mengatakan pada akhirnya dalam perjalanan sejarah kemanusiaan ini, maka kemudian bumi akan dikembalikan kepada khalifah yang sungguhnya. Kita sebut ini adalah khalifatullahi fil ardi. Kenapa kita sebut khalifatullah? Karena tadi Allah yang berkata, ya, ini Allah qala, Allah berfirman, ini aku Allah di sini. Ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu. Terus yang kedua tadi apa ya? Yang kedua, apa yang terjadi pada selain orang soleh, terutama jika semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, tentu yang soleh ini juga kita belum tentu termasuk orang soleh. Makanya tadi kita katakan, ya kita menggunakan model ini saja. Ya, kita menggunakan model ini. Jadi kita menggunakan ini saja. Kita anggap ini kita di bawah ini bukan soleh. Jadi kita menganggap diri kita kotor. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita dari sini kuntu minaz zalimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang selalu menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena kasih sayang-Mu, kalau bukan karena ampunan-Mu, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk ke dalam orang yang merugi. Nah, supaya kita tidak masuk di dalam kategori ini, maka kemudian kita ikut berwilayah kepada orang saleh tadi. Ya, yang akan mewarisi bumi itu. Nah, kenapa? Karena orang saleh ini adalah wasinya, pelanjut kenabian daripada Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita ini adalah Mustafa, pilihan daripada Allah SWT. Jadi inilah yang harus kita lakukan kita sekarang ini. Ya, jadi bagaimana dengan orang yang tidak berwilayah seperti ini? Ya, tentu kita serahkan urusannya kepada Allah SWT, karena seperti mana di dalam surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah itu ada ayat di mana Allah SWT memberikan kepada mereka orang-orang yang jadi ada di 106 ya. Nah, ini dia 106. Wa akharuna, dan ada orang lain. Maksudnya orang lain itu yang tidak masuk. Ini di atas ada 2 golongan. Di atas itu ada golongan yang baik, jelas-jelas baiknya, dan jelas-jelas buruknya. Jelas buruknya itu artinya kerjanya hanya melakukan menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang ditanyakan tadi Budi nih. Kita sebut saja akharuna. Ya, mereka yang lain itu adalah murjauna li amrillah. Urusannya murjauna urusannya dikembalikan kepada Allah. Murjauna li amrillah. Kita kembalikan urusannya li amrillah, urusan Allah. Jadikan urusan itu urusan Allah. Nanti terserah Allah, imma yu'adzibuhum, terserah nanti Allah akan mengadab mereka, wa imma yatubu alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Allah yang paling tahu hakikat hati hambanya. Makanya ayat ini sebetulnya melarang kita untuk menghakimi orang lain, walaupun itu berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Karena ini ayatnya seperti ini. Yang boleh kita kecam siapa? Yang jelas-jelas melakukan kejahatan. Apa itu kejahatan? Mengadu domba manusia, memperseterukan manusia, menumpahkan darah di muka bumi, merusak alam semesta, merusak kehidupan di muka bumi. Nah, itu yang disebut dengan jahat. Tapi selain daripada itu, beda agama, beda dengan kita, tapi kelihatannya tidak melakukan itu, nah kita serahkan kepada Allah. Ya, ini adalah akharuna murja'una li amrillah. Imma yu'adzibuhum, terserah nanti apakah Allah akan mengazab mereka, wa imma yatubu alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Ya, apa sebabnya? Wallahu alimun, Allah yang Maha mengetahui, hakim, dan Dia Maha bijaksana. Jadi Allah itu paling tahu hakikat hati hambanya, dan juga hakim dan Dia Maha bijaksana.
Jadi oleh sebab itu masalah ini kita serahkan kepada Allah SWT. Berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Umurido. Pertanyaannya, bagaimana dengan sanggul atau konde dengan kerudung? Bukankah agama mewajibkan harus menutup rambut, sedangkan budaya kita dari dulu sudah memakai konde atau sanggul, khususnya budaya Jawa. Yang saya maksud di sini bukan cadar, tetapi kerudung. Demikian, Ustaz. Pertanyaan dari... Oh iya. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya tadi kita lihat ini ya. Makanya tadi kita katakan bahwa ada namanya urf, keadaan-keadaan yang namanya urf ini berubah-ubah. Yang namanya konde itu budaya, namanya budaya bisa berubah. Ya. Jadi ingat yang namanya budaya tidak ada yang bersifat pakem sebetulnya. Semuanya bisa berubah dari waktu seperti tadi contohnya kita lihat masker. Masker dulu itu dianggap tidak etis kalau kita berjumpa orang baru pakai masker. Sekarang kayaknya sudah terbalik lagi. Ya, itu dia. Jadi bisa berubah. Kemudian bahkan tiap masa bisa berubah. Artinya setiap zaman bisa berbeda-beda. Ya, tiap tempat bahkan muka bumi bisa berbeda-beda. Bahkan sama-sama negara Republik Indonesia bisa berbeda-beda. Beda antara di Jawa dengan di Kalimantan dengan di Sulawesi bisa berbeda-beda. Kemudian tiap keadaannya bisa berbeda-beda. Jadi namanya urf. Jadi dengan demikian, konde kita harus bicarakan bahwa itu adalah bentuk. Persis sama dengan model-modelnya sekarang pakaiannya anak muda itu kan berubah-ubah setiap saat. Ya, model-model rambut berubah setiap saat. Nah, seperti itulah juga. Jadi yang namanya budaya itu bisa berubah setiap saat. Satu. Yang kedua, kalau Islam berjumpa dengan budaya-budaya yang kelihatannya tidak sejalan dengan syariatnya, kita sampaikan tadi, ya itu bukan mengecam, bukan juga meledekin, bukan menista, tetapi tadi kita sebut mengedukasi. Jadi perjumpaan Islam dengan budaya, jadi perjumpaan Islam dengan budaya, ya. Islam dengan budaya, ya. Dengan budaya. Jadi Islam budaya itu nanti tidak hanya berbicara tentang akulturasi. Ya, akulturasi itu dari kata kultur. Ya, akulturasi. Artinya apa? Terjadi pertukaran budaya. Jadi Islam membawa pengaruh budayanya, budaya setempat juga diserap oleh orang Islam yang datang ke tempat itu. Akulturasi namanya. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi adalah kita yang datang dari luar beradaptasi dengan masyarakat setempat. Jadi kalau kita mau diterima di suatu masyarakat, kita harus beradaptasi. Itu adaptasi namanya. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Tapi ingat, selain daripada ini ada akulturasi, ada adaptasi, ada lagi macam-macam istilah kebudayaan, antropologi. Nah, jemaah sekalian, selain daripada ini, nah ini harus diperhatikan juga, yaitu bahwa perjumpaan antara Islam dengan budaya juga harus melahirkan apa yang disebut dengan edukasi. Ya. Jadi harus melahirkan edukasi juga. Jadi artinya apa? Kalau ada yang tidak sejalan, ya kita harus mengedukasi dengan baik. Ingat, yang namanya edukasi itu adalah butuh waktu yang lama. Edukasi itu, jemaah sekalian, jadi kalau kita sudah bicara tentang edukasi, ya, kalau kita sudah bicara tentang edukasi, nah kita bicara tentang edukasi, maka ada beberapa faktor yang harus kita lihat di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah sabar. Kenapa? Karena ada waktunya lama. Ya. Ada waktunya lama. Yang kedua harus ada gradasi, perubahan sedikit-sedikit. Tidak bisa revolusi. Ya, gradasi. Jadi sabar, waktu lama, gradasi. Ya. Makanya, tetapi yang kedua, semangat. Ya, semangat juang, yaitu fighting spirit, tidak boleh berhenti. Jadi harus ada yang disebut dengan semangat. Semangat menyampaikan agama itu tadi tidak boleh berhenti dari generasi ke generasi. Sabar, waktunya lama. Ya, pokoknya namanya edukasi itu harus sabar, waktunya lama, nggak bisa. Satu orang saja untuk dididik menjadi sarjana itu butuh berapa puluh tahun. Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, apalagi kalau dia sampai S3.
Oh, lama sekali. Jadi ini baru satu orang. Bagaimana kalau generasi, dari generasi ke generasi? Ya. Jadi ya butuh waktu yang sabar, waktu yang lama. Jadi dengan demikian tentang konde tadi, kita sampaikan bahwa konde itu adalah budaya, yang namanya budaya itu tidak bersifat pakem, bisa berubah setiap saat. Contohnya misalnya banyak yang sudah berubah di kita di Indonesia sekarang. Ya. Contohnya misalnya budaya, dulu kita tidak pakai celana panjang. Coba kita mundur 300 tahun yang lalu. Nggak ada orang Indonesia pakai celana panjang. Itu pakai apa namanya? Pakai sarung. Ya, sarungnya juga lebih ke atas. Ya. Dia pakai sarung. Nah, sekarang tidak ada lagi jarang orang Indonesia keluar pakai sarung. Paling biasanya kalau di masjid atau di pesantren itu orang pakai sarung, atau misalnya di kampung kita masih pakai sarung. Dan begitu kita sudah bepergian, jarang orang kita pakai sarung, pakai celana. Antara celana ini adalah yang bawa adalah orang Barat. Ya. Banyak lagi yang lain. Contohnya dulu masyarakat kita semuanya pakai ada tutup kepalanya masing-masing. Di Jawa ada, di Pulau Jawa ini ada pelangkon, di Sumatera juga ada semacam apa gitu, tutup kepala macam-macam. Ya, setiap daerah macam-macam. Tapi sekarang itu hanya dipakai waktu pengantinan saja, waktu acara kawinan. Ya, sebagai semacam festival budaya waktu perkawinan. Tapi dalam sehari-hari enggak lagi. Ya. Bahkan sekarang rata-rata jarang orang pakai tutup kepala ke kantor kemana-mana. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu berubah setiap saat, ya, setiap saat. Jadi berubah sains, teknologi, alat-alat dan sebagainya itu akan berubah, itu budaya. Jadi saya kira begitu. Berikutnya lagi. Ya, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dokter sehubungan dengan ayat 199. Bahwa kata pemaaf itu ditujukan kepada pribadi Nabi semata, ataukah kepada manusia yang berkaitan dengan tuntutan dan hukum agama? Demikian Ustaz, pertanyaan dari Pak Dokter. Oh ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini ditanyakan Pak Dokter, khuzil afwa. Jadilah pemaaf. Ini adalah ditujukan kepada siapapun juga. Jadi kata al-afwa di sini kita artikan dengan lapang dada. Al-afu. Jadi al-afu itu adalah lapang dada. Ya. Karena di tempat lain itu yas'alunaka maza yunfiqun qulil afwa, itu di surat Al-Baqarah ada. Yas'alunaka maza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan, qulil afwa, itu al-afwa juga di sana. Nah, jadi kita katakan huzil afwa, jadilah pemaaf, ini berlaku secara umum kepada seluruh manusia. Dan terutama kata maaf di sini adalah lapang dada. Jadi lapang dada. Berikutnya lagi. Ya. Selanjutnya Pak Max kayaknya angkat tangan, Ustaz. Silakan Pak Max. Ya, silakan Max. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja mau memperkuat, atau mungkin tadi udah ada pertanyaan atau penjelasan panjang mengenai mewaris dan kami warisi bumi ini dengan untuk orang-orang soleh gitu, Ustaz. Yeah. Nah, pertanyaannya, soleh yang dimaksud ini parameternya apa? Apakah cukup dengan misalnya melaksanakan ibadah mahdoh? Soalnya Anda jadi ingat dengan pertanyaan Om Ana yang mendidik, karena salah yang mendidik gitu. Intinya pas ketika kalah dalam wali kota di Garut, nah itu sempat bertanya, karena yang satu itu dalam pandangan umum intinya buruk lah secara kepribadian atau karakter gitu, dan itu dari publik. Nah, sementara Om Ana ya istilahnya cara penilaian kasat mata gitu, ya lebih baik kemudian ketika kalah intinya melakukan perenungan ya tentang keadilan Tuhan, Ustaz. Nah, keadilan, kenapa kok jabatan ini diberikan oleh orang yang kayak gitu. Ya, pokoknya gitu, Ustaz, singkat cerita. Iya. Itu aja, Mek. Iya, Ustaz. Jadi jemaah sekalian, kata saleh ini kata saleh tadi, wa huwa yatawalla salihin, ini mempunyai dua pengertian. Jadi saleh, ya ini mempunyai dua pengertian. Pengertian khusus dulu dan pengertian umum.
pengertian khusus ini, ya, pengertian khusus untuk orang saleh, khusus adalah orang suci, manusia suci, yang bukan nabi dan rasul, ya, manusia suci, ya, atau pilihan Tuhan. Ya. Jadi namanya manusia suci. Seperti kita tadi membaca doa kita, Assalamualaikum ya ayyuhan nabi, itu kan Nabi Muhammad kita. Assalamu alaina, nah itu kita. Wa ala ibadi salihin, itu orang-orang suci itu. Jadi ada 3 di situ. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina, nah itu alaina itu kita semuanya. Kemudian wa ala ibadillahi salihin, khusus. Nah, kemudian pengertian umum. Pengertian umum itu yaitu siapa saja yang kerjanya melakukan islah, perbaikan. Kita sudah bahas ini sebelumnya. Kata-kata saleh itu dari kata islah. Siapa saja yang kerjanya melakukan kebajikan, memperbaiki keadaan, ya, memperbaiki situasi, mendamaikan orang, maka itu disebut dengan saleh secara umum. Jadi berbuat baik. Itu adalah saleh, karena saleh artinya memperbaiki. Jadi secara umum siapa saja yang kerjanya memperbaiki keadaan namanya orang soleh. Tapi kalau dia kerjanya merusak, itu bukan soleh namanya mufsid. Nah, pertanyaan kedua berkenaan tadi dengan bagaimana dengan ada orang yang tidak soleh, yang tidak bagus, mendapatkan kemenangan di dalam perebutan kekuasaan, bukan hanya di Indonesia, tapi dimanapun di muka bumi ini. Ya, karena yang namanya orang soleh, orientasinya bukan kekuasaan. Orang soleh itu, yang namanya orang soleh itu kan sifat. Dia bisa melakukan perbuatan baik dimanapun juga, sehingga tidak bergantung terpilih atau tidak terpilih jadi kekuasaan. Ya, justru kalau ada orang mengatakan nanti akan berbuat baik kalau dia menjadi penguasa, ini hati-hati. Ya, makanya banyak orang kan yang tadinya tidak pernah berkontribusi kepada masyarakat, begitu pengen ikut jadi dalam politik, tiba-tiba nyumbang sana nyumbang sini. Nah, ini berhati-hati orang seperti ini. Karena nanti orang seperti ini justru akan membuat perhitungan setelah berkuasa. Kalau orang saleh itu berkuasa atau tidak berkuasa, dia tetap berbuat baik, tidak ada hubungannya. Karena perbuatan baik itu tidak tergantung kepada ada atau tidak adanya kekuasaan, otoritas kekuasaan di tangannya. Berbuat baik di mana? Namanya berbuat baik di mana saja. Saya kira itu kata-kata pepatah Sanskerta Jawa itu bagus sekali. Berbuat baik itu dimanapun, di belakang, di depan, di tengah, itu saja. Ingarso suntulodo, ingma dia mangungkarso, tuthuri handayani, itu kan bagus tuh. Dimanapun kita berada bisa berbuat baik. Di depan, maka kita menjadi penunjuk jalan. Kalau di tengah, menjadi pemberi motivasi, jadi motivator. Kalau kita di belakang, kita mendorong orang untuk maju. Jadi kita bisa berada di mana juga. Orang saleh itu tidak bergantung kepada harus ada di depan. Ya, tidak harus bergantung ada di tengah, tidak dimanapun juga. Seperti itu tadi, bagus sekali. Kalau dia di depan, dia memberi contoh yang baik. Kalau dia di tengah, dia motivasi orang untuk berbuat baik. Kalau dia di belakang, dorong. Nah, jadi yang namanya berbuat baik tidak perlu kita mengatakan kenapa sih orang seperti itu. Karena namanya berpuasa ini jemaah sekalian, ya namanya orang yang tidak baik, peluangnya untuk berkuasa lebih besar daripada yang tidak baik. Loh, kok kenapa? Karena yang namanya orang tidak baik bisa melakukan apa saja dengan cara apa saja. Sedangkan orang baik hanya satu jalannya, yang benar. Ya, kita sudah sampaikan dulu bahwa jalan kesalahan itu banyak. Ingat, yang salah itu jalannya banyak. Ya. Sedangkan yang benar jalannya cuma satu. Seperti contohnya misalnya kita mengatakan 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, ini yang benar cuma satu. Yang salah bisa 6,5, bisa 5, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Pokoknya banyak. Jadi oleh sebab itu, maka yang melakukan itu banyak. Itulah sebabnya kita lihat di sepanjang sejarah-sejarah kenabian, ya banyak yang berkuasa itu adalah orang seperti Fir'aun, Namrud, karena mereka melakukan berbagai macam cara. Lalu bagaimana kita menghadapi mereka? Kita hanya ikut pada yang benar, bukan ikut yang berkuasa. Ingat, kita bukan ikut pada yang berkuasa, ikut pada yang benar. Iya, jadi yang benar.
Kalau dia berkuasa dengan benar, kita ikuti. Tapi kalau dia berkuasa dengan salah, ya tidak kita ikuti. Kalau dia orang biasa dan salah juga, kita tidak ikuti. Orang biasa dan benar kita ikuti. Karena bukan biasanya, bukan penguasanya, tetapi benarnya. Ingat, jadi kata-katanya adalah kebenaran. Ya, jadi kata kunci orang beriman itu adalah kebenaran.